Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil tugas besar pemodelan sistem kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Randy Arianto, dan anggota saya ada Irfan Padialisan, ada Ninyomen Surya Valentina, dan ada Rizky Nindya Saputra. Di sini terdapat studi kasus pada tugas besar pemodelan sistem, dan di sini kita dikasih uh, pertanyaan, yaitu andaikan saudara diminta membantu PT Model 19 untuk memecahkan masalah yang dihadapi, usaha apa yang saudara ajukan untuk memecahkan masalah ini? Diminta untuk menggunakan pendekatan pemodelan yang meliputi langkah-langkah berikut. Langkah 1 adalah memformulasikan masalah, dan langkah 2 menyusun model matematika dan mencari solusi model. Di sini ada ringkasan dari permasalahannya, di mana pada perusahaan PT Model 2019 ini akan memproduksi dua jenis produk alat elektronika, yaitu produk O dan V, di mana pada prosesnya itu ada 3 stasiun, yaitu ada stasiun SK, CB, SKCH, dan SK Final Assembly. Nah, perusahaan ini itu bertujuan dalam rangka memperkuat posisi sebagai market leader. Perusahaan akan memenuhi permintaan pasar namun dengan harga dan kualitas yang bersaing. Terus juga di balik itu juga perusahaan harus menghadapi potensi kehilangan penjualan dan reputasi jika permintaan tidak dapat dipenuhi, dan munculnya juga ancaman dari perusahaan pesaing dengan harga yang lebih murah. Terus lanjut untuk di sini ada problem situation, di mana problem situation ini itu yang ke satu ada proses, di mana gambaran dalam sistemnya itu ada PT 2019 yang memproduksi dua produk tadi, terus ada proses perakitan yang ada tiga, yaitu ada SK Assembly. Terus setelah dilakukan juga inspeksi 100% untuk memastikan kualitas dari produk O dan P. Terus yang ketiga itu proses penyimpanan, dan yang keempat itu perusahaan akan memenuhi permintaan pasar namun dengan harga dan kualitas yang bersaing. Terus yang kelima, setelah itu dilakukan program perbaikan secara berkelanjutan. Untuk selanjutnya itu ada structure, di mana gambaran dalam sistemnya itu ada PT model, manajer produksi, manajer pemasaran, dan dan lain-lain. Terus yang selanjutnya itu ada konflik, di mana pada konflik ini itu yang ke satu gambaran dalam sistemnya yang ke satu, manajer pemasaran harus memenuhi permintaan produk kepada konsumen setiap minggu dengan menekan ongkos produksi dan inventory. Yang kedua, perusahaan menghadapi kondisi kehilangan penjualan. Terus yang ketiga, perusahaan pesaing munculnya ancaman di perusahaan pesaing dengan harga yang lebih murah. Terus yang keempat itu direktur produksi mengusulkan pemasaran komponen dari industri kecil dan menengah dengan menutup divisi CB dan CH dan memindahkan tawaran ke divisi assembly. Terus yang kelima, perusahaan menjalin kolaborasi dengan 3 distributor. Terus yang selanjutnya itu ada anchor tightness, di mana gambaran dalam sistemnya itu yang kedua ada ketidakpastian dalam permintaan pasar, yang kedua ada harga produk mengalami ketidakpastian karena terus berubah. Terus yang ketiga itu produk cacat yang tidak dapat diprediksi, dan yang keempat harga bahan baku produk, yang kelima yaitu ongkos produksi. Terus yang selanjutnya, untuk yang selanjutnya itu ada aksi dan reaksi, di mana gambaran dalam sistemnya itu yang pertama permintaan produk untuk setiap minggu harus dapat dipenuhi. Terus yang kedua penetapan program cost reduction, yang ketiga menggunakan outsourcing untuk pembuatan komponen chassis dan circuit board, yang keempat itu memasok komponen circuit board dan chassis dari IKM, dan yang kelima itu bekerja sama dengan tiga distributor. Untuk selanjutnya itu ada kontrol, di mana gambaran dalam sistemnya itu yang ke satu ada kapasitas produksi, jam kerja, jumlah pekerja, gaji pekerja, dan waktu produksi. Terus ada goals, di mana gambaran dalam sistemnya itu PT Model 2019 memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Akan tetapi
eee, seperti, gini, memaksimalkan keuntungan, terus juga perusahaan itu melakukan program cost reduction untuk mengurangi biaya overhead dari perusahaan. Terus ada yang selanjutnya itu ada Worldview, di mana Worldview itu PT Model 2019 ada perusahaan yang memproduksi 2 jenis elektronik dan akan menjadi market leader yang dapat memenuhi permintaan pasar. Terus yang selanjutnya ada People, di mana gambaran dalam sistemnya itu yang ke satu ada direktur utama perusahaan, direksi perusahaan, direktur produksi, manajer pemasaran, karyawan divisi CB dan CH, karyawan atau operator di setiap stasiun kerja, konsumen, outsourcing, dan yang terakhir yaitu distributor. Terus yang selanjutnya ada relationship atau hubungan yang, berhubungan dengan perusahaan PT Modal 2019, di mana gambaran dalam sistem yang ke satu PT Modal 2019 melakukan kolaborasi kerjasama jangka panjang dengan beberapa, industri kecil elektronik untuk memasok komponen circuit board dan chassis. Yang kedua, perusahaan melakukan kolaborasi dengan 3 distributor. Yang ketiga, perusahaan dan konsumen di mana permintaan produk dari konsumen untuk setiap minggu harus dapat dipenuhi. Terus, yang selanjutnya itu ada resource atau sumber daya, di mana di sini itu ada sumber daya manusia yang meliputi direksi perusahaan, direktur utama, direktur produksi, dan lain-lain. Terus yang kedua, ada sumber daya finansial, di mana sumber daya itu meliputi modal perusahaan, biaya produksi, biaya overhead, biaya inventory, biaya pelatihan, dan keuntungan per unit. Terus yang ketiga ada sumber daya fisik, di mana sumber daya fisik ini itu meliputi stasiun kerja SK, stasiun kerja CB, stasiun kerja CH, kerja final assembly. Terus gudang penyimpanan produk, peralatan produksi seperti osiloskop dan voltmeter, dan yang terakhir itu ada bahan baku. Selanjutnya, pada rich picture terdapat proses, struktur, dan juga di sini terdapat PT Model 2019 yang merupakan perusahaan yang jadi akar permasalahannya, yang dimana terdapat strukturnya yaitu ada data persediaan, kemudian ada stakeholder, tenaga kerja, kemudian ada industri kecil dan menengah, konsumen, inventory, dan lain sebagainya. Di sini PT Model 2019 produksi dua barang yaitu ada osiloskop dan juga voltmeter, yang dimana dalam pembuatan osiloskop ini terdapat biaya overhead itu sebesar 15.000, kemudian biaya bahan baku, dan juga biaya tenaga kerja. Nah, untuk tenaga kerjanya sendiri merupakan tenaga kerja dengan biaya reguler sebesar 7.500. Sedangkan kalau misalkan terdapat biaya lembur, itu bakalan digaji sebanyak 1,25% kali ongkos regulernya. Kemudian pada voltmeter juga sama, tetapi di sini untuk osiloskop harga jualnya sebesar Rp415.000, sedangkan pada voltmeter itu sebesar Rp180.000. Kemudian di sini stakeholder memegang peranan penting dalam PT Model 2019, yaitu sebagai pemegang kunci dari strategi perusahaan. Di sini strategi perusahaan yang dimana perusahaan ingin untuk memenuhi demand dari pasar, sehingga ketika demand terpenuhi, maka profit meningkat dan juga bisa menjadi memperkuat market leader dari perusahaan PT Model 2019 itu sendiri. Akan tetapi sebaliknya, jika strategi perusahaan atau demand tidak terpenuhi, maka mengalami kerugian. Kemudian dalam tenaga kerja terdapat workstation, kemudian proses produksinya, kemudian diinspeksi. Nah, dalam inspeksi ini perusahaan untuk produk berhasil maka bakalan meningkatkan ke keberuntungan. Sedangkan kalau misalkan produknya mengalami kecacatan, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Kemudian di sini pada inventory pada minggu pertama itu tersedia 230 unit, 230 unit voltmeter, sedangkan pada osiloskop itu ada 100 unit. Kemudian di sini PT Model 2019 itu bekerja sama dengan 3 distributor untuk memberikan sebuah informasi
yang bakalan dianalisa menjadi data persediaan dari PT model itu sendiri. Kemudian next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hierarki. Sebelum kita masuk ke hierarki dari permasalahan yang kita hadapi, saya ingin menjelaskan apa itu hierarki sistem. Berikut uraiannya, yaitu yang pertama, naruh sistem merupakan komponen-komponen yang secara langsung mengendalikan operasi di suatu perusahaan. Hal ini mencakup ke beberapa lini produksi seperti stasiun kerja, quality control, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu elder system, merupakan komponen-komponen yang berinteraksi secara langsung bersama naruh sistem di dalam lingkup perusahaan dan juga penghubung antara naruh sistem ke sistem-sistem lainnya. Lanjut ke environment system, merupakan sistem yang mempengaruhi suatu kinerja perusahaan yang berasal dari luar atau faktor eksternal dari suatu perusahaan, seperti contohnya pihak ketiga, outsourcing, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu irrelevant system, merupakan sistem yang faktor-faktor eksternal tidak memiliki keterkaitan ataupun efek secara langsung terhadap perusahaan yang berasal dari eksternal, seperti misalnya pemerintahan, demand, dan juga pangsa pasar. Lanjut. Di sini merupakan contoh dari sistem hierarki yang ada dan juga yang kita hadapi di studi case kali ini. Yang pertama yaitu untuk naruh sistemnya yaitu workstation PT model, dan yang kedua itu wider system yang merupakan bagian produksi dari PT model. Dilanjutkan ke environment system pertama untuk PT model yaitu sistem dari PT model itu sendiri. Yang environment system kedua yaitu industri elektronik, dan yang terakhir ialah irrelevant system yang terdiri atas demand dan juga pemerintahan. Lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pada analisis stakeholder terdapat problem owner. Pada study case ini, problem owner dari permasalahan ini adalah PT Model 2019. Kemudian ada menjadi problem owner karena punya 3 syarat berikut. Nah, untuk ketiga syarat berikut ini, yang pertama ada tidak puas dengan kondisi saat ini. PT Model 2019 tidak puas karena terjadi ketidakpuasan dalam kondisi saat ini karena perusahaan ingin memperkuat posisi sebagai market leader. Selain itu, demand produk yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya akan membuat perusahaan kehilangan konsumen dan perlu adanya penekanan terhadap biaya produksi, overhead, dan inventory untuk memaksimumkan keuntungan dari perusahaan. Selanjutnya, pada mampu menilai kapan goal tercepat itu dapat dicapai dengan membuat rencana perbaikan dan mengevaluasi tiap minggunya. Dan PT Model mampu memenuhi permintaan pasar 100% dengan harga dan kualitas yang bersaing. Selanjutnya yang ketiga yaitu punya kontrol pada beberapa kontrolnya yaitu terhadap penggunaan program perbaikan proses secara berkelanjutan, kemudian penggunaan outsourcing jika kapasitas pabrik tidak mencukupi, dan memasok komponen circuit board dan chassis dari industri kecil dan juga menengah. Kemudian pada problem customer-nya yaitu konsumen produk O dan juga konsumen produk V. Selanjutnya pada problem user yaitu ada pada direktur utama perusahaan, kemudian direksi perusahaan, direktur produksi, manajer pemasaran, dan juga tenaga kerja dari PT Model 2019. Kemudian untuk problem analisnya itu dari kelompok kami sendiri yaitu kelompok DTI 4612. Selanjutnya pada 6 elemen masalah ini pada pengambilan keputusan terdapat direktur produksi dan juga manajer produksi yang mengambil keputusan dari permasalahan yang ada di PT Model 2019. Kemudian tujuan pengambilan keputusan ini adalah untuk memperkuat posisi perusahaan sebagai market leader dengan cara memaksimasi layanan kepada konsumen. Dengan kata lain, permintaan produk harus dipenuhi serta semua permintaan dapat dipenuhi dengan ongkos yang minimum yang meliputi ongkos produksi, overhead, dan inventory serta ongkos yang diakibatkan karena kehilangan penjualan. Selanjutnya, pada elemen yang kedua, yaitu kriteria keputusan, ada pada maksimasi layanan
kepada konsumen, kemudian yang kedua memenuhi permintaan pasar, yang ketiga meminimumkan terjadinya kehilangan penjualan, kemudian yang keempat ada melakukan pengurangan terhadap ongkos produksi, overhead dan inventory, kemudian yang kelima yaitu menggunakan outsourcing apabila kapasitas pabrik tidak mencukupi. Kemudian pada elemen yang ketiga yaitu ukuran performansi itu yang pertama ada memperkuat posisi sebagai market leader, kemudian memenuhi permintaan pasar 100%. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan konsumen terhadap layanan perusahaan. Keempat, menekankan biaya ongkos produksi dan inventory. Yang kelima yaitu meminimasi biaya overhead sebesar 25%. Dan juga yang terakhir yaitu yang keenam, produk cacat yang dihasilkan mendekati 0%. Kemudian untuk input kendali dari PT Model 2019 atau permasalahannya yaitu nomor satu adalah penggunaan outsourcing jika kapasitas pabrik tidak mencukupi. Yang kedua, memasok komponen circuit board dan chassis dari industri kecil dan menengah. Yang ketiga, melakukan pemindahan karyawan dari divisi CB ke CH, dipindahkan ke divisi final assembly dan quality control. Kemudian yang keempat yaitu melakukan training karyawan yang dipindahkan, dan juga yang kelima yaitu menambahkan jam kerja atau lembur karyawan. Konteks dari permasalahannya adalah untuk menganalisis strategi perusahaan dan memperkuat posisi sebagai market leader dengan memberikan layanan terbaik dan memenuhi permintaan pasar dengan menekankan biaya ongkos, produksi, inventory, dan juga overhead. Selanjutnya, Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem relevan yaitu influence diagram. Yang pertama ialah jenis komponen, yaitu control input, decision, dan decision rule dengan simbol rectangle ataupun persegi panjang. Hal ini ada terdiri dari 4 komponen dalam sistem ini. Yang pertama ialah kapasitas produksi reguler, yang kedua kapasitas produksi lembur, yang ketiga jumlah pekerja, dan yang keempat ialah kapasitas penyimpanan. Lanjut ke uncontrollable input data, constraint, dan lain sebagainya. Dengan lambang awan atau cloud dengan beberapa komponen dalam sistem. Yang pertama ialah harga bahan baku, yang kedua ialah biaya pelatihan pekerja, yang ketiga biaya inventory, yang keempat biaya maintenance, yang kelima biaya overload, dan yang keenam ialah demand produk. Sistem variabel, lanjut. Sistem variabel, komponen atribut, state variable value dengan lambang lingkaran seperti yang telah diperlihatkan tadi. Lanjut ke nomor 2 yaitu dengan total biaya bahan baku, 3 total biaya pelatihan pekerja, 4 total biaya inventory, 5 total biaya maintenance, 6 total biaya overload, dan 7 total pendapatan. Output dengan lambang oval dengan komponen kapasitasnya yaitu tadi memaksimumkan keuntungan. Lanjut. Nah, berikut ialah diagram influence dari seluruh lambang-lambang tadi. Seperti yang kita ketahui tadi ada biaya pelatihan pekerja dengan lambang awan, biaya inventory, dan di sini rectangle ini inputnya itu kapasitas penyimpanan, kapasitas produksi reguler. Dengan lingkaran ini, contohnya tadi inputnya juga dengan total biaya pelatihan ataupun keseluruhan dari awan dan juga persegi panjang ini. Nah, garis titik di seluruh sekitaran ini merupakan constraint dari sistem tersebut. Terdiri jumlah pekerja juga, biaya tenaga kerja, biaya lembur, jam kerja, biaya outsource, demand produk, harga jual produk fee, biaya overhead, biaya overhead O, dan fee, biaya maintenance, dan lain sebagainya. Itu berada di luar constraint ataupun pembatas. Dan di dalam pembatas itu ada total dari keseluruhan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi, mulai dari total biaya pelatihan, total biaya tenaga kerja, total biaya outsource, total pendapatan, total biaya overhead, total biaya maintenance, dan total biaya produksi sehingga kita bisa mendapatkan total cost dari sistem itu sendiri. Lanjut.
Ya, lanjut dari model matematis ini ada kamus simbolnya ya. Itu ada keterangannya, ada total cost yang pakai rupiah itu sampai nomor 7 yang dimana ada total biaya maintenance-nya. Terus habis itu ada satuannya itu kalau jumlah pekerja itu dipakainya tuh satuannya orang. Terus rupiah yang pakai satuannya juga itu ada biaya overload, terus biaya maintenance, terus total biaya pelatihan. Terus habis itu ada kapasitas penyimpanannya di mana satuannya itu ada unit, terus harga bahan baku produk O sampai dengan kapasitas sampai dengan harga bahan baku produk B itu memakai rupiah. Terus habis itu kapasitas produk O sampai dengan kapasitas penyimpanan produk V itu satuannya itu ada unit atau per minggu. Terus total biaya inventory-nya itu ada rupiah per minggu. Lanjut. Nah, di sini juga ada rincian model matematis. Satu, yang pertama itu adalah profit, yang dimana rumusnya itu sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya produksi, dengan model matematisnya itu adalah P sama dengan TP dikurangi TBP. Terus nomor duanya itu ada total biaya overhead yang dan dengan rumusnya itu jumlah unit O dikali biaya overhead O plus jumlah unit V kali biaya overhead V. Di mana model matematisnya itu adalah TBO sama dengan YUO kali BOO plus YUV kali BUV. Total biaya maintenance-nya itu sama dengan rumusnya jumlah mesin rusak dikali biaya maintenance. Dengan model matematisnya TBM sama dengan JMR dikali BM. Terus nomor 4 adalah total biaya produksi, yang dimana rumusnya itu adalah total biaya tenaga kerja plus total biaya overhead plus total biaya bahan baku plus total biaya inventory, yang dimana model matematisnya TBP sama dengan TBTK plus TBO plus TBB plus TBI. Terus nomor 5 ada total biaya inventory, di mana rumusnya biaya inventory O dikali demand, terus dikurangi kapasitas, terus biaya inventory V, terus demand unit dikurangi kapasitas, itu model matematisnya TBI sama dengan bio dikali duo dikurangi Q plus BIV dikali DUV dikurangi Q. Terus nomor 6 itu ada total biaya pelatihan, di mana rumusnya itu biaya pelatihan pekerja dikali dengan jumlah pekerja, dengan model matematisnya itu ada TBP sama dengan BPP dikali JP. Terus nomor 7-nya ada total biaya tenaga kerja, di mana rumusnya bisa dilihat dengan matematisnya juga ada TBTK sama dengan JKU0 JKUO dikali beta KO plus JKUV dikali beta KV plus JKLO dikali beta KLO plus JKLV dikali BTKLV. Terus nomor 8 itu adalah total biaya outscore-nya, yang dimana biaya rumusnya itu adalah biaya outscore dikali demand produk dikurangi kapasitas inventory-nya. Dengan matematisnya itu adalah TBO sama dengan BO dikali DP dikurangi KI. Terus ada total pendapatan, dengan rumusnya itu ada jumlah unit O dikali harga jual, terus ditambah dengan jumlah unit dikali dengan harga jual unit V. Dengan model matematisnya itu ada TP sama dengan JUO, terus dikali HJUO plus JUV dikali HJUV. Terus yang terakhir itu adalah biaya bahan baku, yang dimana rumusnya itu adalah jumlah unit O dikali biaya bahan baku ditambah jumlah unit V dikali biaya bahan dikali dengan biaya bahan baku V. Dengan matematisnya itu adalah BB ditambah JUO dikali BBO plus JUV dikali BBV. Next. Baik, untuk selanjutnya itu ada solusi, pencarian solusi, di mana solusi dari permasalahan pada Sadikas ini itu adalah yang ke-1, perusahaan itu memaksimalkan layanan kepada konsumen dengan cara menjaga kualitas produk, pelayanan kepada pelanggan yang baik dan cepat, dan perusahaan mampu untuk memenuhi permintaan pasar. Terus yang kedua, perusahaan mampu untuk memenuhi permintaan pasar dengan memperhitungkan perhitungan sebagai berikut, di mana ada di sini tuh ada waktu produksi, ada data biaya dari outsourcing, ada kapasitas kerja, terus ada kapasitas kerja, terus ada juga prediksi permintaan produk 1 bulan ke depan. Nah, di sini itu terdapat data waktu proses pengerjaan, di mana di final assembly itu ada 4 jam, terus di
CH ada 3,5 jam, terus di CB ada 7 jam, terus di produk voltmeter itu pada assembly-nya itu ada 3 jam, di CH-nya itu ada 2 jam, dan di CB-nya itu ada 3,5 jam. Terus untuk penyelesaian masalah sendiri itu digunakan waktu proses total jam kerja itu demand dikali waktu proses, dan waktu proses total jam kerjanya itu kapasitas jam kerja reguler per minggu dikali minggu peramalan. Nah, di sini tuh yang ke-1 ada waktu produksi unit dari produk O atau oscilloscope, di mana pada stasiun kerja chassisnya itu total jam kerja didapatkan dari 6.450 ini itu adalah demand dari produk O-nya sendiri dikali dengan 3,5. Nah, 3,5-nya itu tuh adalah waktu dari proses pengerjaannya. Dibagi dengan 10 didapatkan hasil 2257,5 jam. Terus kapasitas jam kerjanya itu yaitu kapasitas selama 4 minggu, kapasitas 4 minggu, di mana 750 ini itu adalah jam kerja reguler per minggunya, dan dikalikan dengan 4, karena 4 minggu didapatkan hasil 3.000 jam. Maka pada stasiun kerja chassis ini itu sudah eee, total kerjanya cukup, yang artinya tidak melebihi kapasitas jam kerja. Untuk selanjutnya, pada stasiun CB atau circuit board, di mana total jam kerjanya itu sama, demand-nya itu tadi 6.450 dan dikalikan dengan 7, di mana 7 ini itu adalah waktu proses pengerjaannya dibagi dengan 10 dan didapatkan hasil 45,15 jam. Terus ada kapasitas jam kerjanya, di mana kapasitasnya itu kapasitas 4 minggu, di mana 750 ini itu adalah jam kerja reguler per minggu dari circuit board, dikali dengan 4 didapatkan hasil 3.000 jam. Total jam kerja pada stasiun kerja circuit board melebihi kapasitas karena eee, tiga karena 4515 itu melebihi 3.000 jam. Sehingga dibutuhkan overtime sebesar 15 jam. Terus yang selanjutnya itu ada stasiun kerja assembly, di mana stasiun kerja assembly ini itu demand-nya itu sama, 6.450 dikalikan dengan 4, yaitu 4 itu adalah waktu waktu proses pengerjaan dari eee, dari final assembly sendiri dibagi dengan 10, itu sama dengan didapatkan 2.580 jam. Terus untuk selanjutnya itu ada kapasitas jam kerja, di mana 1.500 ini itu adalah kapasitas jam kerja dari final assembly sendiri, terus dikalikan dengan 4 karena kapasitasnya 4 minggu sama dengan 6.000 jam. Jadi total jam pada stasiun kerja assembly ini cukup, yang artinya itu jam kerjanya itu tidak melebihi dari kapasitas jam kerjanya. Lanjut untuk waktu produksi unit voltmeter, di mana yang pertama itu ada stasiun kerja chassis. Nah, pada stasiun kerja chassis ini itu demand dari produk voltmeter sendiri itu 11.600 dikalikan dengan 2, di mana 2 ini itu adalah waktu proses pengerjaan dari chassis sendiri. Dibagi dengan 10 didapatkan hasil 2.320 jam. Terus yang selanjutnya itu ada kapasitas jam kerja, di mana kapasitas jam kerja itu 750, di mana 750 ini itu merupakan kapasitas jam kerja dari chassis sendiri, dikalikan dengan 4 karena kapasitas 4 minggu, yaitu didapatkan 3.000 jam, maka keterangannya itu eee, stasiun kerja chassis cukup, tidak melebihi kapasitas. Terus yang selanjutnya itu ada stasiun kerja circuit board, di mana demand-nya itu sama 1.600 dikalikan waktu dari circuit board-nya itu waktu pengerjaannya itu yaitu 3,5,
dibagi dengan 10 didapatkan hasil 4.060 jam. Terus yang selanjutnya ada kapasitas jam kerja, di mana kapasitas jam kerja ini itu 750, 750 itu kapasitas kerja dari sirkuit board sendiri, dikalikan dengan 4 minggu, didapatkan hasil 3.000 jam. Total jam pada stasiun kerja sirkuit board melebihi kapasitas karena kapasitas jam kerja itu 3.000, sedangkan total jam kerjanya itu 4.060, berarti dibutuhkan overtime sebesar 1.640 jam. Terus yang selanjutnya itu ada stasiun kerja assembly, di mana demand-nya itu total jam kerjanya itu didapatkan demand-nya itu sama 1.600 dikalikan dengan 3, yaitu waktu dari assembly sendiri dibagi dengan 10 didapatkan hasil 3.480 jam. Terus kapasitas jam kerjanya sendiri itu 1.500 itu merupakan kapasitas kerja dari assembly sendiri dikalikan dengan 4 minggu didapatkan hasil 6.000 jam. Total jam pada stasiun kerja assembly tidak melebihi kapasitas karena kapasitas kerjanya itu 6.000 jam dan total jam kerjanya itu 3.480 jam. Maka waktu produksi telah terpenuhi. Ya, lanjut. Itu ada solusi alternatif 1 yang dimana menggunakan jam kerja reguler dan outsource. Yang pertama itu adalah total biaya produksi. Ya, tadi yang sebelum tadi yang udah kita jelaskan pada rumus model matematis, rumusnya itu adalah total biaya tenaga kerja ditambah dengan total biaya overhead plus total biaya bahan baku ditambah total biaya inventory, total biaya costnya dan plus ditambah dengan total biaya pelatihan. Dengan perhitungannya itu adalah TBP 144 juta ditambah 235 juta ditambah 1,5 miliar ditambah 23 juta ditambah 612 juta ditambah 25 juta itu dapat dihasilkan dengan 2 miliar 2,5 miliar sekian. Terus ada total biaya tenaga kerja yang mana rumusnya itu adalah jam kerja unit O dikali biaya tenaga kerja unit O plus jam kerja unit V dikali dengan biaya tenaga kerja unit V. Dengan perhitungannya itu adalah 9.352,5. Nah, dari mana kita dapat 9.352,5 yang tadi dijelaskan oleh teman saya dapat dari yang kita hitungan dari chassis yang dari awal sampai akhir. Sehingga kita menemukan 9.352,5 terus itu dikali dengan 7.500 ditambah dengan 9.860 dikali 7.500 hasilnya yang didapatkan itu adalah 144 juta. Terus ada total biaya inventory yang dimana rumusnya itu adalah biaya inventory unit O dikali dengan demand unit O dikurangi kapasitas inventory ditambah dengan biaya inventory unit V dikali dengan demand unit V dikurangi kapasitas inventory. Dengan perhitungannya itu adalah 2075 dikali dengan 6450 dikurangi 100 ditambah 900 dikali 11.600 dikurangi 200 itu dapat dihasilkan dengan 23 juta. Terus total biaya overhead-nya itu ada jumlah unit O dikali biaya overhead unit O ditambah dengan jumlah unit V dikali dengan biaya overhead unit V. Yang dimana perhitungannya itu adalah 6.450 dikali dengan 15.000 ditambah dengan 11.600 dikali dengan 12.000 yang dapat dihasilkan 235.950.000. Terus ada total biaya bahan baku di mana rumusnya itu ada jumlah unit O dikali biaya bahan baku unit O plus jumlah unit V dikali dengan biaya bahan baku unit V. Next. Dengan perhitungannya itu adalah 6.450 dikali dengan 150.000 ditambah dengan 11.600 dikali dengan 50.000 dapat dihasilkan 1,547.500 miliar. Terus ada total pendapatan yang dimana total pendapatan itu dapat kita rumuskan dengan cara jumlah unit O dikali dengan harga jumlah unit O ditambah dengan jumlah unit V dikali dengan harga jual unit V. Dengan perhitungannya itu adalah 6.450 dikali 419.000 ditambah 11.600 dikali 180.000 dengan hasilnya didapatkan adalah 4,7 M. Total biaya outsource-nya itu adalah biaya outsource-nya O dikali jumlah unit O plus biaya outsource V dikali dengan jumlah unit V. Dengan perhitungannya itu adalah 50.000 dikali 6.450 plus 25.000 dikali dengan 11.600 dapat dihasilkan 612.500.000 rupiah. Terus ada total biaya pelatihannya itu biaya pelatihannya sebesar 25 juta rupiah.
ada profitnya, rumusnya itu adalah dari total pendapatan dikurangi dengan total biaya produksi. Dengan perhitungannya itu adalah 4,764.750 miliar, terus 2,588.480 miliar itu didapatkan hasil dengan 2,176.270 miliar. Next. Kemudian pada solusi alternatif kedua yaitu dengan penambahan jam kerja lembur atau overtime. Di sini perhitungannya sama seperti dengan alternatif yang pertama, akan tetapi yang membedakan adalah di bagian total biaya tenaga kerjanya. Kalau di alternatif ke satu itu tidak ada biaya tenaga kerja lembur, sedangkan di alternatif kedua ini ada. Sehingga total biaya produksinya adalah dengan total biaya tenaga kerja ditambah dengan biaya overhead, ditambah dengan biaya bahan baku, dan juga ditambah dengan biaya total inventory yang sudah dihitung. Kemudian mendapatkan hasil sebesar 1.975.126.625 rupiah. Kemudian selanjutnya, dari perhitungan tersebut, kami bisa mendapatkan profit sebesar 2.789.629.375 rupiah dengan rumus total pendapatan dikurang dengan total biaya produksi. Sehingga dari perhitungan di atas, jika perusahaan ingin mencapai keuntungan maksimal, maka perusahaan dapat mengambil solusi alternatif yang kedua, yaitu dengan penambahan jam kerja atau lembur dengan mendapatkan profit sebesar 2.789.629.375 rupiah. Kemudian yang ketiga dari solusi permasalahan tadi yaitu perusahaan dapat meminimumkan terjadinya kehilangan permintaan dengan cara memenuhi permintaan pasar dan menjaga kualitas dan produk serta melakukan kolaborasi dengan 3 distributor produk O dan V untuk mendapatkan akses tentang data persediaan. Kemudian solusi yang keempat adalah perusahaan dapat meminimasi inventory dengan analisis permintaan pasar serta melakukan evaluasi setiap minggunya. Kesimpulan dari permasalahan ini adalah dalam rangka memenuhi demand PT model 2019 memiliki dua alternatif solusi, yaitu pada solusi alternatif pertama perusahaan melakukan jam kerja reguler serta terdapat outsource dan juga pelatihan sehingga mendapatkan profit sebesar 2.176.270.000 rupiah. Sedangkan pada solusi alternatif kedua, yaitu perusahaan melakukan penambahan jam kerja lembur, mendapatkan profit sebesar 2.789.629.375 rupiah. Sehingga dari perhitungan tersebut, perusahaan akan mengambil keputusan di solusi kedua karena mendapatkan profit yang paling besar, yaitu sebesar 2.789.629.375 rupiah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata ataupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan terima kasih.